Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adida Indriani, NIM 1910116220025. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan berarti sebuah pembaharuan atau perubahan. Inovasi berupa suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain yang berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan secara sengaja dan berencana. Inovasi pendidikan bisa dikatakan sebagai sebuah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru dari hasil pemikiran seseorang atau kelompok atau masyarakat, baik berupa hasil inverse atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan suatu masalah di dalam pendidikan. Pembaharuan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan, dalam setiap komponen dan setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai calon pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi agar dapat mengembangkan suatu proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh pada outputnya, sehingga akan muncul pengakuan yang real dari siswa, orang tua, atau dari masyarakat sendiri. Adapun tujuan dari inovasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan yang sebesar-besarnya menurut kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Tahap demi tahap arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia yaitu untuk mengajar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dan kemajuan tersebut dapat mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya dengan meningkatkan daya tampung usia sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dengan sistem penyampaian yang baru, diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, terampil, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Untuk tujuan yang jangka panjang yang ingin dicapai dari sebuah inovasi pendidikan yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya. Tujuan lain dilakukan inovasi pendidikan adalah untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memiliki harapan kemajuan yang lebih pesat. Pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan dengan majunya bidang teknologi dan komunikasi saat ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk dalam dunia pendidikan itu sendiri. Tugas pembaharuan pendidikan yang terutama adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan, baik secara inovatif. Inovasi atau pembaharuan pendidikan juga merupakan suatu tanggapan baru terhadap masalah kependidikan yang nyata-nyata sedang dihadapi. Titik pangkal pembaharuan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual dan secara sistematis yang akan dipecahkan dengan cara yang inovatif. Sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan lebih ekonomis. Dalam sejarah Indonesia, dalam sejarahnya manusia, ada 3 periode dalam pembentukan karakter manusia. Yang pertama yaitu periode
pada saat manusia masih menggantungkan diri kepada alam sekitarnya dengan usaha penyesuaian secara mencoba-coba. Tahapan periode yang kedua yaitu pada periode manusia telah mampu menemukan alat dan teknik baru namun menyebabkan keterikatan manusia terhadap alam itu menjadi berkurang, namun timbul ketergantungan baru terhadap birokrasi dan spesialisasi. Tahapan yang ketiga yaitu pada periode manusia yang telah mampu mencapai kerjasama berdasarkan perencanaan menuju perubahan sosial yang didambakan. Dengan adanya kreativitas dan usaha yang tak henti-hentinya, manusia menemukan sesuatu dengan cara yang baru yang kita harapkan dapat menghantarkan kehidupan yang lebih baik seperti yang saat ini. Dalam inovasi pendidikan secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu adanya inovasi top-down model dan inovasi bottom-up model. Inovasi top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atasan yang diterapkan kepada bawahannya, seperti halnya pada inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Yang tahapan yang kedua yaitu bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawahan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan oleh Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Berbeda dengan inovasi yang didasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, ataupun masyarakat yang umumnya yang disebut dengan inovasi bottom-up innovation. Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru yang modelnya ini jarang dilakukan di Indonesia selama ini karena sistem pendidikannya sentralistis. Sudah banyak pembahasan tentang inovasi pendidikan yang dilakukan, misalnya perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar. Strategi inovasi yang pertama itu strategi yang berdasarkan dengan pemaksaan, sedangkan strategi yang kedua yaitu lebih berdasarkan kepada pemikiran atau pemikiran-pemikiran logisnya, akal, sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitannya dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang baik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Contohnya yang saat ini seperti di sekolah, para guru menciptakan strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal sehat, berkaitan dengan situasi dan kondisi, bukan berdasarkan pengalaman guru tersebut. Di berbagai bidang, para pencipta inovasi melakukan perubahan inovasi untuk bidang yang ditekuninya sebagai sebuah perubahan yang berdampak lebih baik daripada model inovasi yang pertama. Hal tersebut disebabkan oleh kesesuaian dengan kondisi nyata di tempat pelaksanaan inovasi tersebut. Sekian penjabaran materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.